Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami boleh hadir bersama-sama untuk merenung dan memaknai akan arti kematian Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kematian Yesus itu pun juga dengan sungguh-sungguh kami hayati, kami maknai dalam hidup kami. Sehingga hidup yang kami hidupi adalah anugerah, berkat, dan sesuatu yang begitu berharga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, untuk hidup itulah Engkau mau mati bagi kami. Karena itu Bapa dalam sorga, dalam urapan Roh Kudus, kiranya Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Begini katanya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikannya dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar."
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrostos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Nyahkan dia, nyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan, kita fokuskan renungan kita pada ayatnya yang kelima, yang begini katanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti mengerti arti pengorbanan. Bahwa hidup itu memang pengorbanan. Ya, kata lagu dangdut mah. Dan hidup itu mungkin perjuangan. Dan dalam perjuangan memang harus ada pengorbanan. Ya, orang-orang Barat mengatakan benefit and sacrifice. Apa yang kita dapatkan itu juga harus seimbang dengan apa yang kita korbankan. Karena itu saudara, hidup memang bagian dari pengorbanan. Dan bahkan anak-anak muda kita paling jago. Ya, kalau bina pranikah, saya selalu tanya, "Kamu ini mau menikah karena dijodohin atau karena cinta?" "Karena cinta dong, Pak." Lalu saya tanya, "Cinta itu apa?" "Cinta itu pengorbanan, Pak." Waduh, hebat. Saudara, cinta itu sulit untuk didefinisikan. Ada di antara Bapak Ibu nanti boleh merenung di rumah aja ya. Cinta itu definisikan kata cinta. Itu susah. Kalau pengorbanan itu adalah ekspresi, ungkapan dari cinta, ungkapan dari kasih sayangnya itu lalu dia berkorban. Ungkapan dari kasih sayangnya itu dia memberikan sesuatu. Ungkapan dari kasih sayangnya itu dia melakukan sesuatu. Ungkapan dari kasih sayangnya itu pun juga dia lalu kemudian berbuat sesuatu yang baik. Ungkapan dari cintanya itu lalu dia memperlakukan kita dengan lemah lembut. Ungkapan cintanya itu ungkapan dan ungkapan cinta. Manifestasi, ya, ekspresi dari cinta itu. Tapi cinta itu apa? Tapi saya tidak akan membahasnya. Tetapi saudara, ada banyak orang lalu kemudian mengatakan, "Oh, kalau cinta itu ekspresinya adalah pengorbanan, Pak." Hebat ya. Saudara, maka di dalam kata pengorbanan ini, saudara, ada sesuatu hal yang dilepas.
Ada sesuatu hal yang mungkin juga bukan dilepas, tetapi juga menjadi sesuatu yang mungkin menjadi sebuah penderitaan. Atau sesuatu yang sakit dan menyakitkan. Tetapi dia mau melewatinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang mau menderita bagi sesamanya. Saya juga baru menemukan istilah bucin. Apa itu bucin? Yang saya tahu buncit. Maksudnya itu apa? Di sana warung buncit ya? Bucin, wah budak cinta katanya. Ya kan, orang kalau sudah namanya budak cinta, orang mau melakukan apa saja. Olo, gitu kan. Disuruh ini disuruh itu iya. Lalu pacarnya bilang, abang jemput aku jam 12 malam. Ya mau, jemputnya di mana? Deket kuburan di sana. Taunya yang datangnya kuntilanak. Saudara, tapi kalau orang yang namanya kalau sudah cinta, apa aja mau loh. Kalau orang sudah namanya cinta, waduh itu dahsyat. Ya kan? Kata orang sih mengatakan, kalau cinta sudah melekat, telur kambing serasa coklat. Gitu kan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang kalaupun juga, kalau orang sudah bicara cinta, gitu kan, orang semua blind, love is blind, semuanya jadi buta, tidak ada. Saudara, tetapi di dalam cinta itu ada sebuah kata apa? Ya pengorbanan. Di dalam kata cinta itu ada sesuatu hal yang dikorbankan. Dan kalau kita bicara pengorbanan saudara, maka kalau pengorbanan itu dilandasi dengan kata cinta, maka tidak ada lagi kata pengorbanan. Bapak Ibu, kita orang tua. Saya juga orang tua. Ya, ketika karena itu pun juga ya bagi keluarga muda, bagi anak-anak muda, bagi pasangan muda, punya anak itu butuh persiapan mental. Ya, persiapan mental yang kuat. Kenapa saudara? Karena begitu anak itu lahir, maka kehidupan kita bisa berubah dalam waktu yang sekejap. Apalagi kalau misalnya anak kecil itu selalu ngajak begadang. Ya, ngajak begadang. Siang tidur, malamnya melotot, nangis, wah rewel gitu kan. Wah itu mah. Gitu. Besoknya kita kerja lagi. Gitu. Wah tidak jarang lalu kemudian anak kecil bangor, nakal, lasak. Gitu kan, tidak dijarang juga orang tua lalu kemudian dibuat menjadi emosi. Gitu ya, tidak jarang juga lalu kemudian orang tua lalu kemudian juga ikut marah sama anaknya. Anaknya dimarahin, anaknya dicubit, anaknya dipukul-pukul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka memang punya anak itu ya sebuah resiko. Punya anak itu ya pengorbanan. Ya, ketika anak ini lahir, maka ibu itu ada antara hidup dan mati. Ketika anak ini pun juga lahir, anak ini pun juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh kebutuhan hidupnya, apa yang menjadi bagian dari hidupnya, ya perhatian dan banyak sekali didikan, ajaran, bimbingan, tuntunan, banyak sekali. Lalu ketika anak ini semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, maka tuntutannya pun juga semakin besar. Tapi saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu menyesal untuk punya anak? Maka kita akan mengatakan tidak. Meskipun kita orang tua sudah berjuang loh setengah hidup, kalau setengah mati kan terkapar.
Ya, wah, meskipun kita sudah berjuang, kita pun juga berusaha untuk memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Kita pun juga terus berusaha dan terus melakukan segala sesuatu. Ya, bahkan kita pun juga berjuang tidak mengenal waktu. Yang penting anak-anak semua bisa hidup dengan baik. Gitu ya, apalagi kalau orang Batak ada istilah anak kokido hamoraun diau. Anak adalah harta kekayaan buat saya, karena itu anak itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Apakah Bapak Ibu menyesal? Apakah lalu kemudian kita mengatakan, gue nyesel punya anak kayak begini? Gitu kan? Apapun yang terjadi, saudara, adalah sebuah resiko. Itu ada banyak serangkaian pengorbanan yang kemudian kita katakan, itu bagian dari sukacita hidup aja. Apalagi ketika kita melihat anak-anak kita, lalu dia berdiri, lulus SMA Pak. Oh, seneng hatiku. Lalu kemudian setelah 4 tahun lagi, lalu dia berdiri lagi, aku lulus wisuda Pak, sarjana. Bangganya Bapak dan Ibu. Lupa tuh dengan pengorbanannya tuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Apa yang Tuhan Yesus mau korbankan untuk kita, saudara yang kekasih? Kalau saya kembali kepada tulisan Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu bukan seorang Kristen, tapi dia menulis, Yesus itu cinta tanpa pengorbanan. Ya, cinta tanpa pengorbanan. Kenapa saudara, kalau orang sudah bicara cinta, kalau orang sudah bicara sayang, maka nggak ada lagi kata berkorban. Tetapi kalau kita sudah bicara cinta, apapun yang kita lakukan adalah sebentuk ekspresi, ungkapan dari cinta kita. Saudara, kalau parenting atau bina keluarga, saya sering kali bertanya sama ibu-ibu, Bu, ibu itu kan masak buat bapak, bikin makanan, bikin kopi, nyiapin air panas buat mandi, nanti bapaknya pulang diseluh sekalian gitu ya. Lalu kemudian nyuciin bajunya, bersihin rumahnya, lalu kemudian disetrikain bajunya. Aku mau nanya, ibu dibayar berapa? Nggak ada bayarannya Pak. Kenapa? Ya karena kita saling sayang Pak. Hebat pisannya. Saudara, kalau kita sudah bicara cinta, apapun yang terbaik aku lakukan untukmu. Kalau aku sudah bicara cinta, apapun ya aku berikan untukmu. Jadi saudara, kalau firman Tuhan ada yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Saudara, karena itu apa yang Tuhan Yesus lakukan, kalau dia pengorbanan, dia mati, dia menyerahkan nyawanya, dia menyediakan dirinya untuk disalibkan. Saudara, bukan semata-mata karena dia pun juga menjadi korban ketidakadilan. Bukan semata-mata dia adalah korban dari kekerasan, ya, orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dia. Tetapi pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus itu adalah bukti cintanya kepada umat manusia. Jadi kalau dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, karena begitu besar kasih Allah, maka apa buktinya? Apa buktinya kasih itu? Apa buktinya cinta itu? Yaitu saat ini dia mengorbankan nyawanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui renungan kita ketika Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu,
Dan Pilatus mengatakan kepada orang banyak tentang Yesus, lihatlah manusia itu. Saudara, ini tergantung bagaimana nadanya. Lihat, manusia itu. Kalau dibalik, lihat, itu manusia loh. Gitu kan. Saudara, jadi kata Yesus ini, ya dalam ayat kelima ini, ya dia anthroposmos. Jadi dia bisa mengatakan begini, lihat, itu manusia loh, ya, atau lihat, manusia itu. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Pilatus kepada Yesus, dia mau mengatakan, lihat, itu bukan binatang. Lihat, itu bukan hewan. Lihat, itu bukan hewan yang boleh diperlakukan apa saja. Ya, dengan kata lain, Pilatus mau mengatakan, lihat, manusia itu. Gitu kan, lihat, itu bukan hewan, itu bukan binatang. Ya, itu bukan sembarang makhluk, dia sama seperti kita. Dia sama manusia, dia adalah sesama manusia. Saudara yang kekasih, maka ketika Pilatus, ya saudara, katakanlah Pilatus ini orang Romawi yang mungkin tidak beragama Yahudi. Mungkin Pilatus ini pun juga boro-boro Kristen atau mengikut Yesus, enggak. Saudara, memang di dalam bagian ini dikatakan entah agamanya apa, enggak ada persoalan. Ya, dalam Injil Yohanes tuh agamanya Pilatus enggak dibilangin. Tetapi yang Pilatus mau katakan kepada semua orang Yahudi yang menyebut dirinya agama, yang menyebut di situ ada tokoh-tokoh agama, di situ ada ahli Taurat, di situ ada imam, di situ ada ahli kitab, di situ ada orang Saduki, semuanya adalah orang Yahudi yang patuh benar dengan hidup dan kehidupan keagamaannya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, orang beragama belum tentu punya rasa kemanusiaan. Mengerikan. Orang menyebut dirinya beragama tapi dia tidak mampu memanusiakan manusia. Orang dirinya beragama tetapi dia tidak mampu untuk hidup bersama sebagai sesama manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini ketika Pilatus mengatakan ayat kelima, lihatlah manusia itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka realitas bahwa mau menunjukkan ini Yesus manusia loh. Dia harus diperlakukan dengan baik. Dia harus diperlakukan dengan adil. Dia pun juga punya hak untuk melakukan sesuatu. Dia punya hak untuk hidup. Dia pun juga punya hak untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lihat manusia itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya melalui firman Tuhan kita pada saat ini justru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi langsung berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan bahkan dikatakan beberapa kali, ya Pilatus itu pun juga dengan sungguh dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan. Orang ini enggak salah. Saudara, orang ini tidak salah dan orang ini tidak melakukan kesalahan. Tapi orang Yahudi yang menyebut dirinya beragama itu, orang Yahudi yang di situ ada imam, di situ pun juga ada ahli Taurat, ahli kitab, tetapi justru dia mengatakan, salibkan. Dia harus mati. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, orang kejam
kekejaman atas nama agama. Saudara, orang pun juga melakukan pembunuhan atas nama agama. Dan orang pun juga lalu melakukan sesuatu yang keji atas nama agama. Saudara, itu jelas terjadi. Dan Yesus adalah korbannya. Di satu pihak Yesus menyatakan cintanya. Untuk itu dia berkorban. Tetapi di pihak lain dia menjadi korban dari kekerasan, ya, dari kekejaman manusia beragama. Karena itu saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita diajar. Kalau beragama itu orang diajar untuk mengasihi. Orang Yahudi diajar loh dalam kitab Ulangan. Ya, hei Israel, Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Allah itu maha kasih. Ya, dalam kitab Mazmur pun juga Allah itu adalah benteng yang teguh, maha kasih, maha penyayang, dan Allah itu memang maha pengasih. Orang Yahudi tahu bagaimana Allahnya adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang seringkali lalu kemudian hidup keagamaan, ya keagamaan. Tapi hidup perilaku sehari-harinya jauh daripada apa yang diyakini dan diimaninya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, justru dengan kematian Yesus, dan kematian Yesus itu adalah wujud cinta. Kematian Yesus itu adalah wujud kasih. Ya, kematian Yesus itu adalah oleh karena dia begitu sayang sama semua manusia. Karena itu saudara, pada Jumat Agung ini kita diajak untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama. Hidup bersama di dalam kasih sayang. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan salah arti ya, kasih sayang ini lalu kemudian harus lalu kemudian orang lalu punya istri banyak begitu. Ya, orang dalam hidup di dalam kasih sayang itu lalu kemudian dia mengekspresikannya secara eros. Enggak, salah. Tetapi saudara, orang hidup di dalam kasih sayang secara sederhana aja. Ya, kasih sayang yang secara sederhana ekspresinya. Orang mengasihi itu saling menghargai, saling menghormati. Kita bersikap respek terhadap orang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya bagaimana kita hidup menghargai dan saling mengasihi. Gampang. Kalau kita ingin, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Jadi artinya sederhana aja Bapak. Kalau kita sedang ngantri terus ada tiba-tiba orang yang nyela di tengah. Bapak rela apa enggak? Kalau kita tidak rela, jangan pernah kita pun juga lalu nyela dari antrian orang. Kalau kita pun juga lagi di jalan naik motor lalu disenggol orang. Mau enggak? Enggak mau kan? Kalau enggak mau ya jangan pernah kita pun juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita lagi naik mobil lalu kemudian ada orang menerobos gitu, ya kan, jalur kita, apa yang Bapak rasakan? Dongkol, nyesek, ini apa-apaan nih orang. Kalau orang kita tidak suka, jangan pernah kita pun juga melakukan hal yang serupa. Jadi mengasihi sesama itu apa? Hormati, hargai orang lain. Kalau kita lagi beribadah lalu ada orang teriak, bubar, bubar. Kira-kira Bapak merasanya seperti apa? Nggak enak. Nyesek. Oh, orang ibadah kok kebebasan.
Kalau begitu jangan pernah kita pun juga menghentikan atau membubarkan ibadah orang lain. Orang lain juga punya hak untuk beribadah. Orang lain pun juga punya hak untuk memuji dan memuliakan Allah dengan caranya. Saudara, orang mengasihi hidup dengan saling mengasihi. Saudara, maka akan ada damai. Karena kalau orang saling mengasihi kan gak mungkin cakar-cakaran. Orang saling mengasihi kan gak mungkin saling pukul-pukulan. Ya kan? Mama, aku sayang kamu, gaplok. Ya salah tuh. Gak mungkin. Ya justru di dalam kasih sayang itu ada kasih sayang, ada lemah lembut, ada sopan santun. Di dalam kasih sayang ada hormat, menghormati, menghargai ya setiap realitas hidup sesama kita. Karena itu saudara, bagaimana Allah mengasihi kita, pengorbanan itu adalah sebuah wujud ekspresi dari cinta Tuhan. Ya di tengah-tengah dunia yang kejam, di tengah-tengah dunia orang yang seringkali melakukan kekejaman atas nama agama, ya agama pun juga dipakai orang untuk melakukan kekejaman, gitu. Karena itu saudara, justru di tengah-tengah dunia yang seperti itu, ya kehidupan kita itu membutuhkan cinta kasih. Dunia kita ini perlu dikasihi karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka kitalah yang harus mengasihi hidup. Kita yang harus mengasihi kehidupan. Kita yang harus hidup di dalam kasih dalam hidup kita. Supaya dengan saling mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita, kita boleh hidup selamat. Kita boleh hidup dalam damai. Kita boleh hidup dalam sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin.